Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Yuni Riana Nur Fadilah akan sedikit membahas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap almarhum. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Malik bin Robah. Baik, untuk pembahasan di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada teks hadis dan terjemah. Yang kedua ada popularitas hadis. Yang ketiga ada sanad hadis. Yang keempat ada syarah hadis. Yang kelima beberapa ibro dari hadis tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada implikasi terhadap tanggung jawab ahli waris. Baik, yang pembahasan pertama mengenai teks hadis dan terjemah. Dari Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Ibnu Majah 207 sampai 275 Hijriah meriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Muhammadin haddatsana Abdullah ibnu Idris an Abdurrahman ibni Sulaiman an Asid ibni Ali ibni Ubaid maula Bani Sa'adah an abihi an abi As-Sa'id Malik bin Rabi'ah qala bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah abaki min biri abuya syai'un abaruhuma bihi min ba'di mautihima qala na'am as-salatu alaiha walistighfaru lahuma wa ifa'un bi'udihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wasilatu rahimi allati la tusallu illa bihima. Yang artinya Ali bin Muhammad menyampaikan hadis pada kami, Abdullah bin Idris menyampaikan hadis pada kami, dari Abdurrahman bin Sulaiman, dari Asid bin Ali bin Ubaid maula Bani Sa'idah, dari ayahnya, dari Usaid Malik bin Rubah. Hadis dari Abi Usaid menerangkan, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki kaum Ansor dan bertanya, hai Rasul, apakah masih ada sisa tanggung jawab atasku untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ada 4 perkara. Yang pertama, sholat atas mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Yang kedua, memenuhi janji mereka. Yang ketiga, memuliakan teman-temannya. Lalu yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang yang karena mereka terjadi kekeluargaan. Itulah tanggung jawab kamu dalam berbuat baik pada mereka yang sudah meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah 207 sampai 275 Hijriah. Pembahasan selanjutnya, popularitas hadis. Popularitas hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Ahmad 160 Hijriah sampai 241 Hijriah. Lalu ada Abu Dawud 202 sampai 275 Hijriah. Lalu Ibnu Hibban wafat 354 Hijriah. Lalu At-Tabarani 260 sampai 360 Hijriah, lalu Al-Hakim 321 sampai 405 Hijriah, lalu Al-Baihaqi 384 sampai 458 Hijriah. Lalu hadis ini dari Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Na'am hisallun arba'un du'a lahuma walistighfaru lahuma wa infatu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatu rahimil lati la rahimalaka illa min kibalihima. Yang artinya, ya, masih ada kesempatan berbuat baik kepada yang sudah meninggal, yaitu 4 perkara. 1. Doa dan istighfar untuk mereka. Yang kedua, memenuhi janji mereka. Yang ketiga, memuliakan teman-teman mereka. Yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang yang tidak terjalin untukmu kecuali karena pertalian mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Nah, di sini itu ada 4 macam nih tanggung jawab orang yang hidup terhadap yang mati. Apa saja sih? Yaitu 1. Mengurus jenazah yang tersirat pada kalimat sholat dan istighfar dalam hadis. Yang kedua, memenuhi janji almarhum yang mungkin belum terpenuhi, bisa juga melaksanakan amanah atau wasiatnya. Lalu yang ketiga, memuliakan teman-teman almarhum. Dan yang terakhir, yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang telah dijalin oleh almarhum hingga menjadi keluarga besar. Bahasan selanjutnya yaitu sanad hadis. Yang pertama ada haddatsana Ali ibnu Muhammad menyampaikan hadis kepada kami bahwasanya Ali bin Muhammad bin Ishaq dikenal dengan nama Abu Al-Hasan, termasuk tabi al-atba senior. Beliau guru Ibnu Majah yang menerima hadis. Ali lama hidup di Kirkisia, wafat tahun 233 Hijriah. Jadi beliau bertemu dengan Ibnu Majah itu pada 270 Hijriah sampai 275 Hijriah. Nah, diriwayatkan olehnya dari Ali ibnu Muhammad berjumlah 570 hadis. Yang kedua, haddatsana Abdullah bin Idris menyampaikan hadis pada kami. Nah, Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman bin Al-Aswad itu dikenal dengan nama Abu Muhammad sebagai atba al-tabi'in pertengahan. Nah, beliau lama hidup di Kufah, wafat tahun 192 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebanyak 42 hadis, oleh Al-Bukhari 10 hadis, oleh Muslim 51 hadis. Yang ketiga ada An Abdurrahman ibni Sulaiman, dari Abdurrahman bin Sulaiman. Nah, beliau nama lengkapnya Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Al-Hanzalah, dikenal dengan Abu Sulaiman, setingkat tabi'in tapi tidak berjumpa sahabat. Hidupnya di Madinah, wafat tahun 172 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari sebanyak 11 hadis dan oleh Ibnu Majah hanya 1 hadis saja. Lalu yang keempat, An Asy bin Ali ibnu Abidi Maula Bani Sa'idah. Beliau seorang tabi'in yang hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Majah dan Ahmad. Menurut Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang jujur. Yang kelima ada An Abihi bernama Ali bin Ubaid. Nah, ini termasuk tabi'in yang hidupnya di Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Oleh Ibnu Hibban dimasukkan ke golongan tabi'in yang dapat dipercaya. Kata Ibnu Hajar, hadisnya makbul. Lalu yang terakhir, yang keenam, An Abi As-Sa'din Usaid Malikin ibni Rabi'ah. Malik bin Rabi'ah itu sahabat Rasul yang dikenal dengan Abi Usaid. Beliau sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor, dari kabilah Banu Sa'idah, cabang Khazraj. Secara fisik, Abu Usaid digambarkan bertubuh pendek, rambut lebat, namun memutih juga janggutnya. Beliau sudah putih. Nah, ketika berusia lanjut menjadi tunanetra. Nah, Abu Usaid itu ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan setelah itu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Futuh Mekah beliau memegang panji kabilah Banu Sa'idah. Saat menikah, Abu Usaid mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pernikahannya. Ketika Marwan menjadi gubernur Madinah, Abu Usaid menjadi bendahara. Menjadi bendahara yang amanah. Nah, beliau itu hidup di Mekah, wafat tahun 60 Hijriah. Hadis melalui jalur beliau diriwayatkan oleh Ibnu Majah berjumlah 3 hadis, oleh Al-Bukhari 8 hadis, dan diriwayatkan pula oleh penyusun kitab hadis lainnya. Baik, pembahasan berikutnya adalah syarah sekilas hadis. Di sini ada 9 pembahasan. Yang pertama ada qala bainahuma nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalimat ini mengisahkan pengalaman Abi Usaid yang bernama Malik. Beliau pernah berada bersama Rasulullah SAW. Hadis semacam ini berfungsi kisah nyata yang dialami sahabat bersama sahabat lainnya. Jadi hadis disaksikan oleh beberapa sahabat. Lalu yang kedua, idja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah abaki mimbiri. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari keturunan Salam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasul, apakah masih ada sisa untuk berbuat baik? Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa siapa nama laki-laki dari Bani Salamah yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun karena bercerita adalah sahabat, maka diyakini yang datang ini adalah sahabat lain dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tidak mengurangi kualitas hadis ini, karena telah diyakini bersama bahwa sahabat Rasul itu semua dapat dipercaya. Yang ketiga, Abu Syai'un Abu Ruhumabih. Agar aku berbuat sesuatu kebaikan bagi kedua orang tua dengannya. Nah, perkataan Abawaya bermakna ayah ibuku. Diistilahkan demikian karena ibu juga berperan sebagai ayah jika sedang ditinggal suaminya. Walaupun Abawaya itu bermakna dua, ayahku, makna ayah dan ibuku. Jadi pernyataan tersebut bermakna apakah masih ada sisa perbuatan baik kepada ayah ibuku. Bahkan syai'un yang berarti sesuatu yang bisa dilakukan, abaruhuma sebagai bukti berbuat baik kepada keduanya. Sahabat tersebut sudah tahu tentang hukum berbuat baik kepada kedua orang tua selama hidupnya. Semua perbuatan baik kepada kedua orang tua itu telah diperintahkan oleh beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Lalu yang keempat, min ba'di mautihima, setelah mereka wafat. Nah, di sini ditegaskan bahwa yang dinyatakan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Banyak anggota masyarakat itu melakukan ibadah ritual. Mereka ketika untuk yang sudah wafat gitu ya, bahkan melebihi perbuatan mereka ketika masa hidup, mana sebenarnya yang patut dilakukan. Itulah salah satu makna mengapa dinyatakan kepada Rasul itu penting. Orang jahiliyah juga banyak yang melakukan ibadah ritual ketika ada yang mati, seperti menyembelih hewan. Ada juga yang meratapi hingga berlama-lama. Yang kelima, qala na'am as-salatu alaihima. Rasul bersabda untuk menjawab pertanyaan sahabat itu, kalau menurut riwayat Ahmad dan Al-Tabrani berbunyi na'am yusallun arba'un. Menurut riwayat Baihaqi na'am arba'atun asya'in, ya 4 perkara. Nah, menurut ahli fikih itu berpendapat bahwa mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, sehingga bisa dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing, di mana sebenarnya sholat jenazah bisa dilakukan oleh siapapun anggota keluarga. Utamanya yang dibicarakan di hadis ini anak terhadap orang itu. Adapun pemeliharaan jenazah itu dilaksanakan ada beberapa. Yang pertama memandikan jenazah. Nah, kewajiban pertama yang harus dilaksanakan itu kan oleh orang yang masih hidup itu, yaitu kan kepada orang mati adalah memandikan, kecuali bila wafat karena gugur di medan perang. Orang yang mati syahid itu di medan perang tidak perlu dimandikan. Nah, yang kedua, mengkafani. Setelah mayat dimandikan, bakal dikafani dengan kain yang baik, bersih dan putih sehingga terbungkus seluruh tubuhnya. Yang ketiga, setelah itu sholat jenazah. Nah, cara melaksanakan sholat jenazah itu berdasarkan beberapa hadis sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas.
adalah yang pertama, ada takbiratul ihram. Yang kedua, baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua. Yang keempat, membaca sholawat pada Nabi. Yang kelima, takbir ketiga. Yang keenam, berdoa memohon ampunan untuk mayat. Yang ketujuh, takbir keempat. Yang kedelapan, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kesembilan, salam penutup sholat. Nah, menurut mayoritas ulama, esensi doa untuk mayat adalah memohon kepada Allah agar mencurahkan ampunan dan kesejahteraan untuk almarhum. Bila salah seorang keluarga tidak sempat sholat jenazah sebelum dikubur, boleh melakukannya di pekuburan. Selanjutnya yang keempat, mengubur jenazah. Bila liang kubur telah siap dan jenazah telah disolatkan, maka hendaklah dikuburkan. Menurut riwayat Ibnu Umar, jika Rasulullah SAW memasukkan jenazah ke kuburan, di kesempatan lain dikatakan tatkala Rasul memasukkan jenazah ke liang lahat, membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillahi, dengan nama Allah dan pertolongan Allah serta atas milah Rasul Allah. Di kesempatan lain membaca Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulih Allah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah, dengan pertolongan atau rahmat Allah serta atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, kuburan tidak boleh dibangun atau ditembak. Wal istighfaru lahuma, istighfar untuk mereka. Istighfar adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Istighfar ini tidak terpisah dengan sholat. Jadi sholat dan istighfar itu menyatu. Namun bila sholat atau pemeliharaan jenazah telah dilaksanakan, maka istighfar bagi orang tua tetap dilaksanakan tanpa batas waktu. Yang ketujuh, wa ifa'un bi'umurihima min ba'di mautihima, memenuhi janji mereka setelah wafat mereka. Nah, jika almarhum semasa hidupnya telah berjanji kepada sesama manusia, baik berupa jasa ataupun utang piutang, maka memenuhi janji itu merupakan tanggung jawab ahli warisnya. Ini juga merupakan suatu alasan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji manusia itu ada yang berkaitan dengan sesama manusia, ada pula janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut penyarah hadis itu, semua janji itu harus dipenuhi oleh ahli waris. Jika sampai wafat belum terpenuhi janji kepada sesama manusia seperti utang yang belum terbayar, maka Al-Quran memerintahkan agar sebelum membagi waris mesti bayar utang dan wasiat terlebih dahulu. Ada yang ke-8, wa ikramu shadiqihima, menghormati para sahabat dan kaum kerabatnya. Memuliakan teman almarhum sama dengan menghormati almarhum sendiri. Dan di dalam berbagai hadis itu diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku baik terhadap teman sejawat. Siti Khadijah bahkan sempat menimbulkan cemburu pada Aisyah. Nah, di hadis itu menggambarkan bahwa salah satu cara mewujudkan dan memelihara kecintaan pada yang sudah wafat adalah dengan cara memuliakan teman-temannya. Lalu yang terakhir, yang ke-9, wasilaturahim illati la tusallu illa bihima, menjalin silaturahim dengan kerabat yang dibangun oleh almarhum atau yang ada kaitan kekeluargaan dengan mereka. Nah, menurut Ibnu Umar itu menjalin baik kepada orang yang telah terjalin baik dengan ayahnya ini melambangkan jalinan baik dengan almarhum gitu. Beberapa ibrohnya nih, ada 3. Yang pertama, berbuat baik terhadap orang tua tidak hanya dilakukan selama mereka hidup, melainkan berlanjut setelah mereka wafat, hanya caranya yang berbeda saja. Yang kedua, berbuat baik terhadap almarhum dengan cara 4 perkara. Hanya 1 bersifat ritual berkaitan dengan almarhum, yaitu mengurus jenazah dan mendoakannya. Sisanya bersifat sosial. Yang ketiga, berbuat baik kepada almarhum lebih terfokus pada berbuat baik terhadap orang hidup. Orang yang sudah wafat tidak memperoleh manfaat dari yang hidup selain doa untuk mereka dan berbuat baik sesama yang hidup.
Implikasi terhadap tanggung jawab ahli waris ada 3. Yang pertama, berbuat baik terhadap almarhum bukan lamanya berkabung, tapi lebih banyak yang bersifat sosial kepada yang masih hidup. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, tidak dihalalkan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akhir untuk berkabung atas mayit melebihi 3 hari, kecuali seorang istri menjalani masa idah karena ditinggal wafat oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari. Namun, jika wanita itu yang ditinggal wafat oleh suaminya itu sedang hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. Lalu yang kedua, tanggung jawab orang hidup terhadap almarhum yang mesti dipenuhi hartanya. Ada 6. Yang pertama, bayar hutang. Yang kedua, memenuhi wasiat. Yang ketiga, memenuhi kewajiban seperti zakat. Yang keempat, memenuhi nazar yang belum terpenuhi. Yang kelima, memenuhi janji. Dan yang terakhir, yang keenam, memenuhi kewajiban kemanusiaan. Baik, implikasi yang terakhir, nomor 3, yaitu ada kalangan ulama yang mempertentangkan urusan ibadah almarhum yang menjadi tanggung jawab orang hidup, seperti amanah haji, saum, dan sedekah. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 38-39, yang artinya yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak ada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi maksud ayat ini itu yaitu bahwasanya tidak ada tanggung jawab ahli waris untuk melaksanakan tugas almarhum yang belum dilakukan, seperti ibadah haji, saum, dan sedekah adalah ibadah pribadi. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka ketika hidup sehingga tidak perlu dilakukan oleh ahli waris. Sementara pendapat lain berpendirian bahwa jika hadis itu sahih, jelas dari Rasul, tidak perlu difikirkan. Kan tidak mungkin Rasul tuh bersabda yang isinya bertentangan dengan Al-Quran, seperti bertentangan itu hanya hasil analisis saja. Oleh karena itu, ahli waris bisa melaksanakan ibadah haji, saum, dan sedekah atas nama almarhum. Dan apa yang telah saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.